Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Damayanti Girot dari Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengempu Ibu Roni Meirati, SSH HUM. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Tetapi sebelum saya menjelaskan apa fungsi dan kedudukan bahasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahasa. Jadi, bahasa adalah alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Dari pengertian bahasa tersebut, kita sudah dapat mengetahui fungsi dari bahasa. Salah satunya adalah sebagai alat komunikasi. Dan juga masih ada banyak lagi fungsi bahasa yang nanti akan dibahas. Kita kembali ke topik utamanya, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari bahasa. Bahasa secara umum mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Fungsi ini bermakna bahwa dengan bahasa, kita mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka sesuatu yang sedang dirasakan dari dalam hati dan pikiran. Bahasa dapat mendorong seseorang untuk mengekspresikan dirinya agar dapat menarik perhatian orang lain. Yang kedua, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Fungsi ini menyatakan bahwa bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk saling bekerja sama. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar yang menjadi sasaran utama perhatian seseorang dapat memahami maksud dan perasaan penulis atau pembicara. Yang ketiga, bahasa berfungsi sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Fungsi ini menyatakan bahwa pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Dengan menggunakan bahasa, kita akan mudah untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang keempat, bahasa berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial adalah suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang. Fungsi ini menyatakan bahwa bahasa dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari bahasa. Selanjutnya, saya akan bahas tentang kedudukan bahasa. Sesuai Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional. Dan sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada pasal 36, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal ini berarti bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditandai dengan sebuah ikrar yang disampaikan oleh para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan peristiwa ini kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dalam kongres ini, terdapat 3 keputusan yang diikrarkan, dan bunyi keputusan yang ketiga adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebangsaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Yang kedua, berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Artinya, bahasa Indonesia merupakan lambang dari bangsa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia akan diketahui siapa kita, yaitu mulai dari sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat pemersatu bagian-bagian masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Artinya, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama.
Yang keempat, berfungsi sebagai alat perhubungan antara budaya dan daerah. Jadi, bahasa Indonesia ini dapat menghubungkan atau mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan suku lain. Coba kalian bayangkan, jika tidak ada bahasa Indonesia, kita pasti akan sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari suku lain dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita bahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 36 yang berbunyi, bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi negara. Artinya, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti pidato presiden di hadapan rakyat Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Artinya, bahasa Indonesia digunakan sehari-hari pada saat menyampaikan pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Artinya, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dari kebudayaan daerah. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.